Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat sebuah kisah seorang raja yang mati mengerikan. Bapak Ibu, kita harus didapatin sampai garis akhir kita itu didapatin finish well, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau sampai garis akhir hidup kita. Percuma kita memulai dengan sesuatu yang baik, tapi kita mengakhirinya dengan hal yang ngawur. Apalagi di akhir-akhir zaman ini. Banyak orang yang dulu mengawalinya dengan cinta Tuhan, pelayanannya luar biasa. Sekarang gak taunya jatuh dalam dosa yang mengerikan. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Kejadian-kejadian yang terjadi hari ini, di akhir zaman ini, adalah pelajaran mahal yang harusnya kita bisa melihat dengan kacamata iman. Jangan sampai kita mengalami hal yang buruk. Kita hari ini bisa hebat melakukan ini dan itu, tapi ujung akhir hidup kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi percuma dan sia-sia. Hari ini kita bisa pelayanan hebat, tapi ujungnya kita terjerat dengan uang, cinta akan uang, keserakahan, kemunafikan, percuma, sia-sia. Jadi garis akhir kita akan menentukan kita ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Kita bisa hebat di muka, kita bisa kelihatan rohani di muka sampai hari ini. Tapi benar nggak sampai akhir hidup kita didapatin benar-benar berkenan. Kita hari ini setia dengan pasangan kita. Benar nggak sampai masa tua nanti kita tetap setia dan mengasihi pasangan kita. Kita harus mendedikasikan hati kita nih, pikiran, kemauan, kehendak kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita melihat kisah ini di 2 Tawarik pasal yang ke-24. Mulai ayat pertama. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ini Yoas baru umur 7 tahun, masih anak-anak. Belum ngerti apa-apa. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Kenapa sih kok ini Yoas ini dari 7 tahun bisa memerintah sampai 40 tahun menjadi raja yang luar biasa. Tapi ujungnya mengerikan. Karena ada seorang yang benar-benar membimbing dia. Nih, perhatikan yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ini melakukan yang benar selama ada imamnya, ada pembimbingnya. Dia benar karena ada yang nasihatin benar. Tapi dia nggak dewasa, nggak ngalami Tuhan. Harusnya orang itu ngalami Tuhan, jangan ngandelin manusia. Kalau ngandelin manusia, yang kamu andalkan dipanggil Tuhan, kamu hancur. Berapa banyak orang yang memanjakan anaknya. Anak-anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Atau orang tua yang memanjakan anak-anaknya. Selama orang tuanya masih ada, bisnisnya masih oke, penghasilannya masih oke. Ketika orang tuanya yang memanjakannya sudah nggak ada, dikasih bisnis hancur, bangkrut, bahkan menjadi melarat, lebih menderita lagi. Karena apa? Nggak mandiri. Orang tua, kamu nggak boleh memanjakan anakmu. Dididik, diajarin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, semuanya disiapkan, semuanya diberikan. Dan ujungnya mereka akan menjadi orang yang lumpuh secara mental. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nggak punya daya juang sama sekali. Selama engkau hidup, dia masih tercukupin kebutuhannya. Tapi kalau engkau udah nggak ada, anakmu akan menderita. Anakmu akan menjadi orang yang nggak ngerti apa-apa. Ajarin dengan benar. Kita pun juga harus belajar. Jangan ngandelin pendeta. Nanti kalau pendetamu mati, kamu nanti mau ngandelin siapa? Hari ini yang kita perlu andalkan itu Tuhan. Tuhan yang harus menjadi yang utama. Ini Raja Yoas hidupnya itu benar di mata Tuhan hanya selama hidup Imam Yoyada itu masih hidup, masih bisa nasihatin, masih bisa bimbing. Kalau kena masalah persoalan dia tanya Tuhan dulu, baru diomongin kepada sang raja karena ada imamnya. Ngandelin manusia. Kalau hidupmu ngandelin orang tuamu, kamu gak mandiri, nanti kalau orang tuamu dipanggil Tuhan, hidupmu menderita, kacau berantakan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang selalu ada apa-apa tanya sama orang tuanya, gak bisa ngambil keputusan sendiri. Kenapa gak bisa ngambil keputusan sendiri? Gak dewasa. Ujungnya pernikahanmu juga babak belur. Jangan ngandelin manusia, ngandelin Tuhan. Belajar dewasa di dalam. Kita akan lihat, Yoyada mengambil 2 orang istri. Bagi dia, dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud membaharui rumah Tuhan. Akhirnya dikumpulin duit, segala macam. Apa yang terjadi. Dan rumah Tuhan dibangun begitu rupa. Dia ingin bangun bait Allah. Kenapa kalau bait Allah ingin dibangun? Ayat 7 perhatikan. Kita mulai baca yang ke-6 aja ya.
Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hambamu itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang yang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Ini anaknya Atalia ini kurang ajar sekali nih. Saya pernah bahas nih beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Ayat 8, sudah itu raja memerintahkan supaya dibuatnya sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Ini seperti kasih persembahan. Mungkin persembahan gereja hari meniru apa yang dilakukan Yoas ini. Mungkin. Atau yang dilakukan oleh Imam Yoyada ini mungkin. Tapi memang gereja perlu duit sih untuk menyelenggarakan ibadah, untuk operasional. Sudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu mengumumkan di Yehuda dan Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Tapi hari ini banyak persembahan disalahgunakan. Ya, biar diurusinlah sama Tuhan yang menyalahgunakan persembahan. Persembahan yang diberikan kepada gereja harusnya untuk operasional gereja, untuk membantu orang-orang miskin, untuk kebutuhan para hamba Tuhan dan lain sebagainya, bukan untuk kemewah-mewahan. Ayat yang ke-10, maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat mereka datang membawa pajak dan memasukkan ke dalam peti itu sampai penuh. Ini diulang-ulang, nanti Bapak Ibu baca ya. Diulang sampai penuh, sampai terbangun bait Allah. Luar biasa sekali. Ayat yang ke-15 perhatikan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Ternyata orang itu, kalau hidupnya itu takut akan Tuhan, hidup benar, hidupnya baik, hidupnya itu menghormatin Tuhan, mati pun juga dihormatin loh. Matinya juga dihormatin. Bukan ngati ngenes itu loh. Memang di dalam perjanjian baru para martir matinya ngenes. Tapi kalau orang mati baik nggak jadi martir, ya matinya nggak ngenes lah. Matinya terhormat. Ini matinya kan terhormat. Ayat yang ke-17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Setelah Imam Yoyada mati, ada pemimpin-pemimpin ini, ada pembisik-pembisiknya ini yang kasih nasihat ini, kasih nasihat itu, dan mereka mendengarkan loh. Ini raja ternyata mendengarkan mereka. Kalau raja bisa mendengarkan mereka tanpa menyaring, karena dia nggak mungkin selama ini bergantung penuh dengan Imam Yoyada. Dia nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia apa-apa tergantung Imam Yoyada. Tanya Tuhan, Tuhan ngomong, dilakukan rajanya. Raja ini akhirnya, kenapa kok nggak bisa memiliki hidup takut akan Tuhan? Dengerin kata orang. Perhatikan 18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah, nenek moyang mereka. Karena mendengarkan nasihat dari pemimpin-pemimpin tadi, mereka meninggalkan rumah Tuhan yang dibangunnya, yang harusnya beribadah kepada Allah, ditinggalkannya. Mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala, patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Perhatikan baik-baik. Nanti Bapak Ibu baca di seluruh kitab Tawarik, di kitab Raja-Raja. Setiap pemimpin, setiap bangsa Israel atau kaum Yehuda yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, hidupnya bukan mencari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia menyembah Allah-Allah lain, dia menyembah berhala, patung-patung dan lain sebagainya, langsung kena murka Tuhan, langsung kena murka Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap baik, masih dikirim peringatan. Hari ini, kalau hidupmu sedang babak belur karena dosa, karena pelanggaran yang kamu pernah lakukan di masa lalu, bertobat. Kamu dengar firman ini, bertobat, ambil keputusan untuk bertobat. Kalau engkau sedang berzina, melakukan dosa, apapun juga namanya lah. Semua kenajisan, semua kebejatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kamu lakukan. Hari ini kamu dengar firman, bertobat. Ini firman benar-benar buat kamu, dan kamu harus ambil keputusan untuk meninggalkan semua hal yang dosa dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tuh hebatnya begitu. Ketika ada bangsa Israel jatuh dalam dosa, orang-orang Yehuda jatuh di dalam dosa, Tuhan selalu kirim nabi, diperingatin dulu. Sama seperti kita hari ini. Kita ada bikin dosa, tiba-tiba kita buka WhatsApp, ada tiba-tiba orang posting atau status WA-nya
yang benar-benar nemplak kita. Atau dengerin khotbah di YouTube nemplak. Ibadah pendetanya ngomongnya nemplak. Atau siapapun lah orang sekitar kita dipakai Tuhan nemplak. Artinya Tuhan tuh sayang kamu loh. Tuhan peringatin supaya kamu hidupmu gak hancur. Jangan malah diserang balik yang memperingatin, yang menasihatin tadi. Justru kita harus belajar menerima dengan lapang hati. Karena Tuhan kasih warning sama kita. Bertobat loh kamu loh. Kalau enggak kamu nanti binasa loh. Nah, Tuhan kasih peringatan ini. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat yang ke-19. Namun ini Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka. Selalu Tuhan kirim nabi-nabi. Ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda melakukan kejahatan, Tuhan kirim nabi memperingatkan mereka. Supaya mereka balik kepada Tuhan. Nah, kalau dia balik, Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau dia malah ngawur, dia akan binasa. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Hari ini kamu melenceng hidupnya, bikin kesalahan atau apapun, Tuhan pasti kasih warning. Roh Kudus pasti bikin hatimu itu gak sejahtera. Dek terus. Contohnya aja. Karena kejar buru-buru, lupa, waktunya udah mepet sekali di Jakarta. Macetnya luar biasa, dan kamu lewat Transjakarta. Tiba-tiba kamu ada perasaan yang tidak enak, dek. Karena apa? Kamu melanggar peraturan gubernur. Kamu melanggar peraturan gubernur, ya kamu melanggar Tuhan. Kamu melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, ya kamu melanggar Tuhan. Ya kamu nggak respect dan hormat. Makanya ada Roh Kudus peringatin, dek. Kalau kita respect dan bertobat balik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Tapi kalau kamu melanggar terus-terusan, kamu akan terima konsekuensinya. Kalau melanggar jalur busway, ya konsekuensinya kamu ditilang nanti. Sama kalau kita hari ini sudah diperingatin, kasih warning, tetap ngotot, nggak mau bertobat, nggak mau cari Tuhan, ujungnya kamu akan ketemu problem nanti. Kamu sendiri yang tanggung. Terus kalau kamu ketemu problem, udah tanggung, udah babak belur, kamu cari Tuhan, kamu nyalain Tuhan. Ya konyol namanya. Itu loh namanya Kristen segubidu. Kristen yang gak pakai hikmat sama sekali. Sudah diperingatin dosa gak mau bertobat. Diomongin istrinya gak bertobat. Dikasih warning suaminya gak bertobat. Anaknya pun ngomong gak bertobat. Kena masalah. Tiba-tiba nyalain Tuhan. Ngawur itu namanya. Harusnya bertobat balik sama Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan kita tetap Tuhan yang baik kok. Tuhan kita itu tetap Allah yang the best. Yang kita harus bersyukur. Kasih warning. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya karena terlalu ndablek. Orang kalau ndablek ya, ngeyel, ngotot diperingatin dengan sungguh-sungguh. Apalagi kamu dengerin khotbah saya udah isinya teriak-teriak seperti ini, kamu gak bertobat, keterlaluan. Ini memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Harus ambil keputusan bertobat kalau kamu hidup dalam dosa. Kalau mengeraskan hati, kamu akan babak belur. Perhatikan yang ke-20. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Anaknya Imam Yoyada yang mendidik dia bertahun-tahun. Sampai dia dipakai Tuhan luar biasa menjadi raja. Ini anaknya dikuasai oleh Roh Kudus. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Selalu kasih warning Tuhan. Tuhan kasih warning sama kamu. Tuhan kasih warning sama Saul, sama Simpson. Terus kasih warning, tapi ngotot, ngikutin dagingnya. Akhirnya Roh Kudus, Roh Allah undur daripada Simpson. Sama. Kalau kita ini udah diperingatin Tuhan, gak mau bertobat-tobat, nanti kamu ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan gak mau tinggalkan, karena kamu memilih dosa, dan Tuhan itu adalah yang kudus, suci, tak bercacat celah. Dia gak bisa bersatu dengan dosa. Kamu ngikutin perintahnya iblis, Tuhan mana bisa bersatu dengan iblis. Akhirnya dia meninggalkan kamu. Hidupmu tambah kacau, hidupmu tambah berantakan, tambah rusak, tambah ruwet, dan harus bertobat. Amin. Perhatikan ayat 21. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan di atas perintah raja, atas perintahnya raja loh, bikin persepakatan atas perintah raja. Ini raja yang dablek banget nih. Mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Anaknya Imam Yoyada, namanya Zakaria, dipakai Tuhan untuk ngomong memperingatkan. Atas perintahnya Yoas, persepakatan dilemparin batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu. Tetapi
terhadap dirinya. Perhatikan ayat 22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu pada saat kematiannya berseru. Nih, dia ngomong, semoga Tuhan melihat dan menuntut balas. Nah, jadi Martin, urusanmu lebih ruwet. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dan bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh. Mereka dan segala jalan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Setiap kita hidup di dalam dosa, hidup tidak takut akan Tuhan, kamu dibuka celah sama setan, setan akan menggagahin kamu, setan menguasai kamu. Setiap bangsa Yehuda atau bangsa Israel hidupnya nggak takut akan Tuhan, selalu dihabisin musuhnya berkali-kali. Ini peringatan loh. Musuhnya hari ini, musuh kita roh jahat di udara, penghulu-penghulu iblis dan roh jahat di udara. Kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan, kalau hidup kita akan digagahin setan, hidup kita akan dikuasain setan. Tidak heran kamu bangkrut, kamu stres, kamu bingung karena dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Itu kerjaannya setan. Makanya harus hidup takut akan Tuhan, jangan buka celah sampai akhirnya setan menguasai hidupmu. Hidup takut akan Tuhan, respect dan hormat sama Tuhan. Jangan hidup ngawur, jangan hidup ngaco, jangan hidup sembarangan, sembrono. Akhirnya, perhatikan, mereka dijarah, pemimpinnya dibunuh semuanya. Ini pemimpin yang kasih nasihat dibunuh semuanya karena menyesatkan dan dijarah. Jadi melarat, jadi miskin, dijarah. Perhatikan, ayat 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, hanya sedikit loh tentara Aramnya. Namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar itu kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Padahal yang datang sedikit. Tentaranya Yoas banyak sekali. Tapi Tuhan gak beri kemenangan. Hancur. Karena apa? Nggak hidup takut akan Tuhan. Kalau kita nggak di pihak Tuhan, kamu di pihak setan. Kamu jadi bubur, babak belur, kacau dan berantakan. Tidak heran, stres, bingung, melarat, miskin dan menderita. Hari ini kalau udah begitu ya bertobat, cari Tuhan. Kenalin Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi. Respect dan hormat sama Tuhan. Jangan malah hidup bangga dalam dosa. Tinggal tunggu waktu saja, setan akan habisin dan gagal hidupmu. Bayangkan, akhirnya apa? Tuhan sendiri yang melakukan penghukuman. Ayat yang ke-25. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkan dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawai mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu. Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Udah menderita, luka-luka berat. Ia mati dikuburkan di kota, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Nggak direspek, nggak dihormati. Ngeri nggak? Hidup kita meski takut akan Tuhan, respect dengan Tuhan. Hormat sama Tuhan. Jangan pernah buka celah. Jangan pernah buka celah apapun juga. Koreksi. Bangun keintimanmu dengan Tuhan setiap hari. Karena sebelum kita datang kepada Tuhan, kan kita harus koreksi diri. Kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau ada kejahatan, diberesin di hadapan Tuhan. Semakin kita membangun keintiman, hidup kita semakin berkemenangan. Hidup kita mengalami banyak hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ketika meninggalkan Tuhan, hidupmu tidak takut akan Tuhan, kamu mengizinkan setan menguasai hidupmu, kamu akan kacau, rusak dan berantakan, ruwet dan babak belur. Hari ini, ambil keputusan untuk respect, hormat, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, lebih dari apapun juga. Jangan izinkan celah apapun menguasaimu. Setan nanti akan menguasai, masuk lewat kelemahanmu, menduduki, menguasai dan menghancurkan kekuatanmu. Hari ini, datang kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama berdoa. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami memateraikan firman dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami yang firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar ini. Bagi orang yang sedang hidup dalam dosa, ambil keputusan untuk bertobat, balik kepada Tuhan. Teguran templak lewat firman ini Tuhan. Bagi orang yang sudah hidup kudus, berkati. Semakin hidup hati-hati. Semakin hidup menyenangkan hati Tuhan sampai garis akhir dan didapatin. Berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kamu berdoa untuk yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Dalam nama Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.